Lalu bagaimana Majelis Ulama Indonesia menanggapi usulan BNPT agar seluruh tempat ibadah di Indonesia dikontrol pemerintah untuk mencegah radikalisme? Sudah bergabung bersama kami Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Bapak Kiai Haji Kholil Nafis. Assalamualaikum, selamat sore Pak Kholil. Pak Kholil, banyak yang mengkritik bahkan menentang usulan tersebut. Bagaimana dengan sikap MUI? Ya, saya ingin menjelaskan karena saya sempat komunikasi dengan Kepala BNPT, Pak Riko. Yang dimaksud oleh beliau itu bukan mau mengontrol masjid, tapi beliau menyatakan kami tidak sanggup kalau masjid harus dikontrol oleh BNPT yang hanya sedikit, begitu via teleponnya ke saya. Nah, kalau saya sampaikan bahwa pemerintah tidak bisa dan tidak boleh untuk mengontrol rumah ibadah, beliau setuju dengan pendapat saya sebagaimana dalam sanggahan MUI kepada berita yang ada. Jadi pertama saya ingin meluruskan berita ini via dari orang yang bersangkutan bahwa tidak seperti yang dalam berita. Jadi usulannya sebenarnya apa yang disampaikan Pak Kholil terhadap Pak Kholil? Saya via telepon dengan beliau semalam, saya terus terang saja. Beliau mengatakan seandainya yang saya maksud itu Kiai, bahwa ketika ditanya berkenaan dengan bagaimana masjid ini biar lebih tertib dan tidak melakukan ya kritik bahkan mungkin radikalisme, BNPT menyampaikan tidak bisa melakukan hal itu dengan segelintir orang dan yang bukan kompetennya BNPT untuk mengawasi dan mengontrol, sehingga ini perlu dilakukan oleh pemerintah bukan BNPT, begitu yang kata beliau. Dan saya bilang, apakah setuju dengan saya yang kita sampaikan bahwa kalau pemerintah mengontrol dalam arti membatasi pada masyarakat, itu adalah bertentangan. Ya setuju kalau ditanya seperti itu. Jadi katanya ada salah kutip, kata beliau ke saya. Itu. Oleh karena itu artinya kita sependapat semua bahwa hubungan negara dan agama itu pada hubungan kemitraan. Mungkin bukan mengontrol, tapi melakukan pembinaan, kritik itu yang membangun, bukan kritik yang memaki. Saya pikir satu porsi dalam hal ini. Yang kedua, jangan sampai masjid pemerintah dipakai untuk menghujat pemerintah. Oleh karena itu, para pemangku BUMN, lembaga negara yang ada masjidnya itu, jangan tidak tahu menahu dan tidak peduli dengan masjidnya. Pas ketika nanti masjid menjadi sarang sesuatu yang bertentangan dengan misi kenegaraan, dengan misi lembaganya, kemudian kebakaran jenggot. Saya pikir ini yang menjadi persoalan kita bersama. Oke, jadi sebenarnya sudah sepakat ya BNPT kemarin mengucapkan yang dikatakan tadi adalah salah kutip. Tetapi sudah sepakat bahwa memang tempat ibadah itu tidak bisa di bawah kontrol dari pemerintah kecuali masjid-masjid yang ada berkaitannya dengan pemerintahan, begitu ya Pak Kholil ya? Yang di bawah pemerintah pun bukan di bawah kontrol, tetapi pembinaan. Ini diksinya harus diubah ya. Kalau bicara kontrol, saya pikir siapapun tidak setuju. Kami menentang keras kalau itu mengontrol dan itu setuju Pak. Ada pengawasan, ada pembinaan begitu ya Pak Kholil ya. Pak Kholil. Ya, pembinaan dan fungsinya itu ada pada ormas-ormas, ada organisasi keagamaan, ya majelis-majelis agama seperti MUI, kan tadi juga ada dari PGI, dari KWI. Itu yang dimaksimalkan. Jangan sampai negara yang bukan kewenangannya di bidang keagamaan menentukan kebenaran agama itu bukan kewenangan negara. Di kita juga berbeda dengan Malaysia yang dikatakan tadi, berbeda dengan Singapura. Di Malaysia itu asasnya Islam. Di kita dasarnya adalah Pancasila. Jadi jangan nanti disamakan cara kontrol. Di samping di sana itu semua dipenuhi oleh negara. Bangun masjid, imamnya, takmirnya semua dibayar negara. Di sini bangun sendiri, merayakan, menegakkan sendiri, dan kemudian negaranya bukan negara Islam, tentu tidak bisa disamakan dengan Malaysia, dengan Brunei, dengan Arab Saudi, nggak bisa disamakan. Konstitusinya sudah berbeda. Oleh karena itu kita katakan kalau mau mengontrol masjid pasti bertentangan dengan konstitusi dan kesepakatan kita bernegara, hubungan agama dan negara sebagai kemitraan. Baik, Pak Kholil, tetapi memang ada kekhawatiran radikalisme yang berkembang di tempat-tempat ibadah. Jadi menurut Anda sebaiknya bagaimana tindakan pengawasan dan pembinaan yang harus dilakukan? Sejauh ini sebenarnya seperti apa Pak? Apakah sudah cukup maksimal Pak Kholil? Ya tentu kalau cukup tidak cukup.
Tetapi kita sudah bekerja maksimal karena memang kita ada keterbatasan masing-masing. Oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia bikin standarisasi setiap bulan itu ada bagaimana kita membina takmir dan masjidnya. Tidak bisa keagamaan itu hanya ditekan oleh negara tanpa pembinaan. Maka diksi kontrol pasti itu menjadi salah paham. Para teman-teman jurnalis pasti sudah mempunyai pemahaman yang berbeda. Oleh karena itu ketika pembinaan dan memaksimalkan fungsi lembaga keagamaan, ormas, itu saya pikir lebih maksimal berkoordinasi dengan kita. Karena persoalan paham itu nggak bisa ditekan dengan penegakan hukum. Tetapi soal paham itu perlu dengan pengajaran, pendidikan, pengetahuan, wawasan, sehingga bisa mengubah ideologi seseorang dari anti mungkin pemerintah, bisa juga menjadi anti NKRI, kemudian menjadi orang yang militan cinta kepada NKRI, sebagaimana yang telah dilakukan sebagian oleh BNPT, mantan-mantan napiter itu kan bisa diubah kembali menjadi cinta NKRI gitu. Tetapi dengan jumlah masyarakat yang besar, itu nggak mungkin. Meskipun mau itu nggak mungkin dilakukan oleh BNPT. Kalau andaikan mau pemerintah itu tidak boleh melanggar konstitusi kalau itu sifatnya mengontrol. Tetapi pemerintah bahkan negara itu harus dikontrol oleh nilai-nilai agama biar mereka tidak korup, mereka tidak otoriter. Malah agama nilai-nilai itu yang mengontrol pemerintah, jangan dibalik. Baik Pak Holil, kemudian kalau dikatakan terkait dengan tempat ibadah yang kemudian menjadi tempat radikalisme begitu ya Pak. Ini kan bukan isu baru, bukan sesuatu yang baru. Mengapa kemudian ada pembahasan seperti ini? Apakah kemudian ada hal-hal yang sedang berkembang begitu Pak Holil, Anda melihatnya? Kalau saya pikir ya radikalisme selalu ada, kan mungkin nanti menyusup di masa pemilu, mungkin itu yang lebih tahu adalah datanya di data intelijen. Kami tidak bisa memberikan komentar apa-apa berkenaan dengan itu, tetapi kalau berkenaan dengan kemungkinan ada radikalisme pasti mungkin. Hanya saja barangkali cara penyelesaiannya seperti apa itu yang membutuhkan kita bersama-sama berantas. Jadi terorisnya itu bisa dilakukan oleh Densus, teror polisi dan penegak hukum, tetapi isme itu tidak bisa dilakukan oleh penegakan hukum, tapi melalui pendekatan ideologis dan pendekatan dialogis tentunya untuk mereka mengubah menjadi cinta NKRI gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Kiai Haji Holil Nafis, Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore Pak Holil. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.